aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang maha tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Shalom jemaat dan simpatisan GKI Karangsaru Semarang. Bersyukur pada pagi hari ini kita bisa berjumpa lagi di acara Hikmat Pagi di YouTube Warta Karangsaru. Pada pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan, dan sebelum mengawali perenungan firman kita pada pagi hari ini, marilah kita datang kepadanya dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat penyertaan-Mu pada hidup kami ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami ingin mengawali hari kami dengan datang kepadamu, membaca dan merenungkan sabda yang hendak kami renungkan sebentar lagi ya Tuhan. Kiranya melalui perenungan ini kami dapat mengerti dan memahami apa yang Engkau kehendaki dalam kehidupan kami pada hari ini dan seterusnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sedang berdoa, amin. Tema perenungan kita pada hari ini adalah siapakah yang boleh naik ke gunung Tuhan, yang dibawakan oleh Pendeta Utomo. Nats perenungan firman kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 24 ayat 3-4 yang berbunyi demikian. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus? Orang yang bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada yang semu dan yang tidak bersumpah palsu. Demikian sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita masuk di bulan yang baru 1 Oktober. Kiranya bulan ini juga menjadi bulan yang penuh berkat dan bahagia untuk kita semua. Saudara, Mazmur pasal 24 adalah nyanyian puji untuk Allah sebagai Raja dan pemilik bumi. Ayat 3-4 menanyakan, siapa yang layak untuk mendekat kepada Tuhan, naik ke gunung Tuhan yang melambangkan kehadiran Tuhan yang kudus? Jawabannya menekankan standar moral dan rohani yang tinggi, yaitu orang yang memiliki tangan bersih berarti orang yang tidak tanduknya benar, dan hati yang murni berarti orang yang memiliki niat dan motivasi yang tulus. Ini menunjukkan bahwa hubungan dengan Allah memerlukan kesucian jiwa dan integritas. Apakah makna bertangan bersih dan murni hatinya? Tangan bersih mengacu pada perbuatan yang tidak bercela, tidak mencemari, bebas dari kejahatan. Hati murni mengacu pada motivasi yang tidak tercemar, tidak ada niat buruk, ketulusan dalam hubungan dengan Tuhan dan sesama.
Keduanya harus seimbang agar seseorang dapat mengalami kehadiran ilahi di dalam hidupnya. Tidak menyerahkan dirinya kepada yang semu dan yang tidak bersumpah palsu. Merupakan peringatan agar tidak hidup dalam kebohongan maupun tidak menggunakan sumpah palsu yang menghina kesucian nama Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, hal ini menegaskan pentingnya kejujuran dan kesetiaan sebagai aspek penting dari kesucian hati. Bacaan hari ini mengingatkan kita semua bahwa untuk datang berhadapan dengan Tuhan dalam ibadah komunal maupun dalam ibadah pribadi harus mempersiapkan diri melalui pertobatan, hidup benar dan menjaga hati agar tetap bersih dari kejahatan dan ketidakjujuran. Mazmur pasal 24 ayat 3 dan 4 mengajarkan bahwa kesucian rohani dan integritas hidup adalah prasyarat utama untuk mengalami kehadiran Tuhan yang kudus secara penuh. Firman Tuhan menekankan bahwa bukan sekedar kemauan atau usaha lahiriah yang penting, tetapi kondisi hati dan hidup yang murni, hidup yang benar sebagai prasyarat utama untuk dapat mengalami kehadiran Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Orang yang bertangan bersih dan murni hatinya berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih pagi ini mengawali hari yang baru dan bulan yang baru. Kami diingatkan satu hal yang penting dan mendasar. Bagaimana kami di hadapan Tuhan. Bagaimana hati kami dan bagaimana hidup yang kami jalani. Kiranya Tuhan kami dimampukan untuk memurnikan diri, hidup dalam pertobatan yang sejati. Dan itu teraplikasi nyata dalam kehidupan kami sehari lepas sehari. Bagaimana kami berinteraksi dan berelasi dengan sesama kami. Berkati kami di bulan baru ini, kami percaya berkat-Mu nyata dan penuh atas kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bulan Oktober, bulan yang baru yang akan kita tapaki. Kiranya menjadi bulan persembahan hidup kita. Bulan di mana kita hidup dalam kebenaran, hati yang kudus dan murni, hidup dalam kesalehan yang sejati, yang nyata dalam kehidupan hari demi hari yang kita jalani. Perjumpaan dengan Tuhan dalam ibadah adalah momen terindah dan istimewa. Perjumpaan akan menguatkan dan mengubahkan saat menghadap Tuhan dalam kekudusan. Selamat berkarya, selamat menikmati kasih-Nya, selamat memperagakan kehidupan yang memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus. Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku,